Sugianto tidak lagi menanggapi semua makian Ibu Linda. Wanita itu terus menangis sambil melontarkan tuduhan kepadanya, tanpa sedikit pun mau mengakui kesalahan yang telah terjadi. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sugianto menghampiri petugas Lee. Ia meminta agar seluruh barang bukti dan dokumen dipersiapkan secara lengkap karena ia akan menempuh jalur hukum untuk menuntut seluruh kerugian yang dialaminya. Petugas Lee mengangguk mantap. Menurutnya, Bagas bukan hanya membawa kendaraan tanpa izin, tetapi juga mengemudikannya dengan sangat ceroboh hingga menyebabkan kecelakaan. Seluruh pelanggaran tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perjalanan pulang, Ibu Linda akhirnya terdiam. Tidak ada lagi teriakan maupun makian. Namun tatapannya kepada Sugianto masih dipenuhi kebencian. Sebaliknya, Sugianto hanya menyandarkan tubuh di kursi sambil memejamkan mata. Baginya, kebaikan hanya pantas diberikan kepada orang yang tahu cara menghargai kepercayaan, bukan kepada mereka yang justru menyalahgunakannya. Keesokan paginya, hasil pemeriksaan rumah sakit akhirnya keluar. Bagas mengalami patah tulang serius pada kaki kirinya, serta gegar otak yang diperkirakan akan menimbulkan dampak jangka panjang. Ia juga harus menjalani perawatan dan pemulihan dalam waktu yang tidak singkat. Biaya pengobatannya saja telah mencapai lebih dari 100.000 yuan. Bukan hanya itu, karena membawa kendaraan tanpa izin dan mengemudikannya dalam kondisi yang tidak layak, Bagas juga resmi menjalani proses hukum. Setelah pulih nanti, ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku. Mendengar semua kenyataan itu, Ibu Linda benar-benar kehilangan harapan. Ia berusaha menghubungi keluarga serta kerabat untuk meminjam uang. Namun begitu, mereka mengetahui bahwa kerugian yang harus dibayar mencapai ratusan ribu yuan, ditambah berbagai biaya lainnya. Satu persatu memilih menolak dengan berbagai alasan. Tidak seorang pun bersedia membantunya. Karena benar-benar kehabisan jalan, Ibu Linda kembali menemui Sugianto. Kali ini, tidak ada lagi kesombongan yang tersisa. Begitu bertemu, ia langsung berlutut sambil menangis terseduh-seduh. Dengan suara bergetar, ia mengakui semua kesalahannya dan memohon agar Sugianto mencabut tuntutannya. Menurutnya, Bagas masih muda. Jika sampai memiliki catatan hukum, masa depannya akan hancur. Sugianto tetap berdiri tanpa berusaha membantunya bangkit. Dengan suara tenang, ia bertanya, apakah ketika Ibu Linda menyerahkan mobil itu kepada Bagas tanpa izin, ia sempat memikirkan akibat yang mungkin terjadi? Lalu ia kembali bertanya, apakah Bagas memikirkan akibatnya saat melepas GPS dan membawa mobil itu pergi? Ibu Linda hanya bisa terus menangis. Ia mengaku bersedia mengganti seluruh kerugian tersebut, tetapi memohon agar diberi waktu beberapa tahun, karena saat itu ia benar-benar tidak memiliki uang. Bahkan, ia rela bekerja seumur hidup untuk melunasi semuanya, asalkan Bagas dimaafkan. Namun Sugianto menggeleng pelan. Ia kemudian mengeluarkan seluruh dokumen yang telah dipersiapkan. Harga mobil baru itu mencapai 368.000 yuan. Setelah ditambah pajak, asuransi, dan berbagai modifikasi, total nilainya menjadi 382.000 yuan. Karena kerusakannya sangat parah, kendaraan tersebut dinyatakan tidak dapat diperbaiki lagi. Ditambah biaya transportasi yang harus dikeluarkan Sugianto selama kehilangan kendaraan, serta berbagai kerugian lainnya, total tuntutan mencapai 392.000 yuan. Tidak kurang 1 sen pun. Seluruh bukti, mulai dari kontrak pembelian, bukti pembayaran, hasil penilaian kerusakan, hingga setiap kwitansi pengeluaran, tersusun rapi di hadapan Ibu Linda. Melihat semua dokumen itu, wajahnya seketika memucat. Dengan suara gemetar, ia berkata bahwa seumur hidup pun dirinya tidak akan sanggup mengumpulkan uang sebanyak itu. Ia kembali memohon agar jumlah tersebut dikurangi. Namun Sugianto menjawab dengan tegas bahwa kerugian bukanlah barang dagangan yang bisa ditawar. Ia memberi waktu 3 hari. Jika dalam batas waktu tersebut uang tidak dibayarkan, ia akan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan dan meminta penyitaan seluruh aset yang dimiliki. Mendengar itu, Ibu Linda langsung terduduk lemas. Ia tahu Sugianto sama sekali tidak sedang menggertak. Orang-orang yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu akhirnya memahami duduk persoalan yang sebenarnya. Mereka mulai saling berbisik. Menurut mereka, sungguh keterlaluan seorang asisten rumah tangga memberikan mobil baru milik majikannya kepada putranya tanpa izin hingga berakhir dalam kecelakaan. Yang lebih parah, setelah melakukan kesalahan, mereka masih berusaha membuat korbannya merasa bersalah. Mendengar bisikan tersebut, Ibu Linda hanya mampu menundukkan kepala karena malu. Selama ini, ia selalu membanggakan kepada tetangga dan keluarganya bahwa dirinya adalah orang yang paling dipercaya oleh majikannya. Kini, kepercayaan itu justru berubah menjadi rasa kecewa di mata semua orang. 3 hari kemudian, Sugianto datang ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan rutin. Di lorong ruang ortopedi, ia berpapasan dengan Bagas yang sedang didorong perawat menuju ruang pemeriksaan. Kaki kiri Bagas masih dibalut gips tebal. Wajahnya penuh memar, tubuhnya terlihat jauh lebih kurus, dan kesombongan yang dulu selalu tampak kini telah lenyap. Saat melihat Sugianto, Bagas langsung mengalihkan pandangan. Namun ketika Sugianto hendak berlalu, Bagas tiba-tiba bertanya dengan suara pelan, "Apakah sekarang Anda sudah puas?" Sugianto menghentikan langkahnya, lalu menatap Bagas dengan tenang. Bagas berkata bahwa mobil sudah hancur, dirinya terluka, digugat, dan masih harus berurusan dengan proses hukum. Apakah semua itu masih belum cukup? Sugianto tidak marah. Ia juga tidak menunjukkan sedikit pun rasa iba. Dengan tenang, ia mengajukan 3 pertanyaan. Pertama, dari mana Bagas mendapatkan kunci mobil tersebut? Kedua, saat melepas GPS dan membawa mobil itu pergi, apakah ia benar-benar lupa bahwa kendaraan tersebut bukan miliknya? Ketiga, ketika mengemudikan mobil di jalan pegunungan, setelah mengonsumsi minuman beralkohol, apakah ia pernah memikirkan bahwa tindakannya bisa membahayakan nyawanya sendiri maupun orang lain?
Bagas hanya terdiam. Sugianto lalu berkata bahwa ia tidak perlu menjawab karena jawabannya sudah sangat jelas. Menurutnya, bukan laporan polisi yang menghancurkan hidup Bagas. Semua ini bermula sejak Bagas memutuskan mengambil mobil milik orang lain tanpa izin. Seandainya hari itu ia tidak melakukan perbuatan tersebut, seluruh kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Air mata Bagas akhirnya jatuh. Namun ia tetap tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Sugianto menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan permintaan maaf ataupun belas kasihan. Seluruh ganti rugi tetap harus dibayar. Seluruh proses hukum juga tetap harus dijalani. Dan setelah kondisi Bagas pulih, sanksi yang telah ditetapkan tetap akan diberlakukan. Menurut Sugianto, semua itu adalah akibat dari pilihan Bagas sendiri. Tidak ada seorang pun yang memaksanya. Sesaat sebelum pintu lift menutup, Bagas sempat menoleh ke arah Sugianto. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun pintu lift telah lebih dahulu tertutup. Sugianto tetap berdiri memandangi pintu lift yang perlahan menghilang dari pandangan. Baginya, Bagas adalah orang dewasa yang memiliki surat izin mengemudi dan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namun ia tetap memilih membawa mobil orang lain tanpa izin, melepas GPS, mengemudi dalam keadaan tidak layak, lalu melaju kencang di jalan pegunungan. Semua keputusan itu dibuat